Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas bagaimana teori Copenhagen School menjelaskan proses sekuritisasi dalam salah satu krisis migrasi paling menonjol di Eropa beberapa tahun terakhir, yaitu krisis migran di Polandia dan Belarus. Nah, kita akan memahami nih bagaimana suatu isu yang awalnya bersifat sosial dan kemanusiaan bisa berubah menjadi isu keamanan nasional melalui proses wacana politik dan tindakan pemerintah. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai apa itu teori Copenhagen School terlebih dahulu ya. Nah, Copenhagen School adalah pendekatan dalam studi keamanan internasional yang menekankan bahwa sesuatu menjadi masalah keamanan bukan karena ancamannya yang bersifat objektif, tetapi karena aktor politik yang menyatakannya sebagai ancaman. Lalu masyarakat menerima klaim tersebut. Nah, dalam Copenhagen School itu ada 3 unsur utamanya, yaitu yang pertama ada securitizing actor. Nah, securitizing actor ini yaitu pihak yang menyatakan adanya ancaman, misalnya pemerintah, pejabat tinggi, atau pemimpin negara. Nah, yang kedua itu ada speech art, yaitu ucapan atau pernyataan resmi serta framing politik yang menyebut suatu isu sebagai ancaman serius. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya audience acceptance. Nah, artinya yaitu penerimaan oleh publik, parlemen, atau komunitas internasional sehingga tindakan luar biasa bisa dibenarkan. Nah, jika ketiga unsur ini terpenuhi, isu tersebut naik level dari isu politik biasa menjadi isu keamanan. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang dari studi kasus yang akan kita ambil, yaitu krisis imigran di Polandia dan Belarus. Nah, krisis ini tuh mulai memuncak pada pertengahan hingga akhir tahun 2021. Ribuan migran dari Timur Tengah dan Afrika tiba melalui Belarus dan mencoba masuk ke Polandia, yang merupakan perbatasan luar Uni Eropa. Nah, Polandia itu malah menuduh rezim Alexander Lukashenko di Belarus sengaja mendorong migran menuju perbatasan Eropa sebagai bentuk serangan hibrida, yaitu penggunaan migrasi sebagai alat tekanan politik terhadap Uni Eropa. Nah, migran kemudian terjebak di hutan perbatasan menghadapi kondisi cuaca ekstrim, minim makanan, dan akses kemanusiaan, karena kawasan tersebut dijadikan zona tertutup oleh Polandia. Nah, krisis ini tidak hanya berlangsung pada 2021, tetapi berlanjut dengan bentuk-bentuk ketegangan baru hingga 2023 sampai 2024, termasuk perluasan pagar perbatasan dan aturan zona buffer yang lebih ketat. Nah, dalam proses sekuritisasi krisis imigran di perbatasan Polandia dan Belarus, aktor-aktor utama yang berperan itu nggak hanya satu, yaitu yang pertama ada Presiden Polandia itu sendiri yang menjadi figur sentral yang menyampaikan pernyataan-pernyataan resmi bahwa gelombang migran yang datang melalui Belarus merupakan ancaman langsung terhadap stabilitas negara. Melalui pidato publik dan keputusan politik, sang presiden menegaskan bahwa situasi tersebut bukan sekadar soal migrasi atau kemanusiaan, tetapi bagian dari serangan hibrida yang sengaja dirancang untuk melemahkan Polandia dan Uni Eropa. Nah, selain presiden, ada juga Menteri Dalam Negeri Polandia. Nah, menteri ini memainkan peran yang sangat penting. Ia menjadi suara yang paling konsisten, mengulang narasi bahwa migran telah dijadikan alat politik oleh rezim Belarus. Dalam berbagai konferensi pers, Menteri Dalam Negeri menggambarkan perbatasan sebagai wilayah yang diserang dan menyatakan bahwa aparat keamanan perlu diberikan kewenangan luar biasa untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Dalam berbagai pidato dan konferensi pers, pemerintah Polandia menggambarkan migran bukan terutama sebagai pencari perlindungan, tetapi sebagai instrumen geopolitik yang diarahkan oleh Belarus. Kata-kata seperti hybrid attack, weaponization of migrants, dan ancaman bagi kedaulatan nasional terus diulang. Pernyataan semacam ini berfungsi untuk menaikkan status isu migrasi menjadi isu keamanan negara, sehingga masyarakat menerima bahwa tindakan ekstrim perlu dilakukan. Nah, narasi pemerintah ini mendapatkan dukungan di dalam negeri dan di Uni Eropa, terutama dukungan parlemen dan opini publik. Nah, Parlemen Polandia mengesahkan State of Emergency, lalu mayoritas publik mendukung pengetatan perbatasan, dan Uni Eropa sendiri mengakui adanya upaya Belarus memanipulasi arus migrasi. Dengan penerimaan ini, pemerintah Polandia mendapat legitimasi untuk menerapkan kebijakan keamanan yang lebih keras. Nah, setelah isu migrasi ini disekuritisasi, diperlakukan sebagai ancaman keamanan, maka Polandia mengambil beberapa kebijakan yang masuk dalam kategori extraordinary measures. Nah, langkah-langkah yang biasanya hanya diambil ketika negara berada dalam bahaya yang serius.
Nah, beberapa contoh tindakan tersebut meliputi yang pertama ada pembangunan barikade dan tembok perbatasan. Pemerintah Polandia ini membangun pagar baja sepanjang ratusan kilometer untuk menghentikan arus migran. Nah, selanjutnya ada pelibatan militer. Ribuan tentara dikerahkan ke perbatasan menjadikan area itu zona militer aktif. Selanjutnya ada kebijakan pushback. Nah, maksudnya yaitu petugas perbatasan Polandia melakukan pushback. Apa itu pushback? Pushback itu mendorong migran kembali ke wilayah Belarus tanpa pemrosesan suaka. Hal ini menuai kritik internasional karena melanggar hukum HAM. Nah, selanjutnya ada pembatasan akses jurnalis dan LSM. Zona darurat diberlakukan sehingga wartawan, pengamat HAM, dan organisasi kemanusiaan tidak dapat mengakses wilayah perbatasan. Ini mengaburkan transparansi dan menciptakan kontrol narasi sepenuhnya oleh negara. Melalui studi kasus ini, kita dapat melihat bahwa sekuritisasi bukan hanya tentang ancaman nyata, tetapi tentang bagaimana aktor politik membingkai suatu isu untuk memperoleh legitimasi kebijakan luar biasa. Kasus migran Polandia Belarus memperlihatkan bagaimana sebuah isu kemanusiaan dapat berubah menjadi isu keamanan dan bagaimana wacana tersebut membentuk kebijakan negara. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi.